Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak selaku perwakilan dari SDN 7, selaku perwakilan dari SDN 7, sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Sebelum memulai wawancara, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu ya Pak. Saya sendiri Nur Azizah, kemudian rekan saya ada Ayuni Putri Nabila, kemudian ada Anissa Nurul Fikriya, ada Salsabila Azahira, dan Satria Widic. Mungkin sebelum memulai pertanyaannya, uh, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno. Saya mengajar di SDN Kamal 07 dan saya mengajar di kelas 4 untuk tahun yang lalu. Begitu. Terima kasih Bapak atas perkenalan. Selanjutnya kami langsung ke sesi wawancara. Baik, silakan. Pertanyaan pertama yaitu, sejak kapan Bapak mengajar di sekolah tersebut? Baik, saya mulai mengajar di sekolah SDN Kamal 07 ya. Dahulunya SDN Kamal 10 Petang karena regrouping menjadi sekarang SDN Kamal 07 itu sejak bulan Januari tahun 2005. Ya, jadi kurang lebih sekitar 20 tahun. Nah, di sekolah kami itu sudah mengalami berbagai macam pergantian kurikulum seperti kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan yang saat ini adalah kurikulum merdeka. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa apa mata pelajaran atau kelas yang saat ini Bapak ajarkan? Baik, seperti yang tadi saya katakan, saya itu adalah guru kelas 4, sehingga di situ hampir seluruh mata pelajaran saya ajarkan, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPAS, PKN, SBDP, atau seni rupa ya sekarang itu, dan juga PLBJ. Jadi selain itu juga saya terlibat mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut P5. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang kurikulum yang sedang digunakan di sekolah tersebut? Baik, untuk kurikulum yang saat ini masih digunakan ya, yaitu kurikulum Merdeka, saya nilai itu cukup relevan dan progresif. Kurikulum ini memberi ruang kebebasan kepada guru untuk menyusun pembelajaran sesuai konteks siswa atau peserta didik. Pendekatannya yang menekankan kepada kompetensi esensial, pembelajaran berdiferensiasi, dan penguatan karakter melalui P5. Ini sangat sejalan dengan kebutuhan peserta didik di masa kini. Namun, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada pemahaman dan kesiapan guru. Artinya, jadi itu balik lagi kepada gurunya masing-masing, serta dukungan manajemen dari sekolah, baik itu kepala sekolah maupun dari sudin dan dinas. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, Bapak, saya izin untuk memperlanjut dari pertanyaan teman saya. Yang pertama itu, apakah Bapak dilibatkan dalam proses pengembangan atau revisi kurikulum di sekolah? Ya, saya sangat dilibatkan, terutama dalam penyusunan perangkat ajar seperti ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran, modul ajar, serta perencanaan pelaksanaan proyek P5. Nah, keterlibatan guru dalam pengembangan kurikulum ini sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka yang menekankan partisipasi guru sebagai perancang pembelajaran. Jadi semua aktif di situ.
Baik, selanjutnya bagaimana proses pengembangan kurikulum dilakukan di sekolah? Untuk proses pengembangan dimulai dengan analisis kebutuhan belajar siswa melalui asesmen diagnostik. Kemudian kami menyusun ATP, modul ajar, dan perencanaan P5 secara kolaboratif dengan tim guru. Semua disesuaikan dengan struktur kurikulum nasional dan kondisi nyata yang ada di sekolah seperti jumlah jam pelajaran dan profil siswa. Baik, selanjutnya siapa saja yang biasanya terlibat dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum? Untuk pihak-pihak yang terlibat, tadi saya katakan itu seluruh guru terlibat ya. Adapun yang terlibat itu kepala sekolah, terus selanjutnya adalah wakil kepala sekolah, guru kelas dan guru bidang studi, selanjutnya pengawas dan dinas pendidikan. Terkadang kami juga melibatkan narasumber dari luar, terutama saat pelatihan implementasi kurikulum nasional. Seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salsa. Baik, Bapak, sebelumnya izin melanjutkan pertanyaan dari Ayuni. Ya, Jadi langsung saja ya Bapak, yang pertama itu apakah ada penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah Bapak ini? Nah, jika ada, bagaimana sih Pak prosesnya? hmm, ada ya. Penyesuaiannya ada, dilakukan dengan menyesuaikan ATP dan modul ajar berdasarkan hasil asesmen awal atau hasil diagnostik awal dan observasi guru. Contohnya, jika siswa memiliki kesulitan literasi, maka pembelajaran literasi difokuskan lebih dahulu melalui kegiatan remedial, penguatan teks pendek, dan pendampingan tambahan. Penyelesaian ini menjadi bagian dari strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ada di sekolah kami. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana masukan dari guru dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum ini Pak? Masukan dari guru itu sangat berpengaruh di sekolah kami. Dan hasil evaluasi sekolah, saran dari guru itu diakomodasi untuk perbaikan perencanaan pembelajaran, baik dari sisi pendekatan, media ajar maupun pengelolaan waktu. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka. Jadi sangat berpengaruh. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan kurikulum baru mempengaruhi cara Bapak mengajar di kelas? Menurut saya, kurikulum baru itu membuat saya lebih reflektif dan adaptif dalam mengajar. Saya tidak hanya lagi terpaku pada target materi semata, tetapi lebih fokus pada capaian kompetensi dan karakter siswa. Saya lebih banyak memberikan proyek nyata, diskusi kelompok, dan penilaian yang bersifat formatif. Ini menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Baik Bapak, sebelumnya saya mau bertanya lagi nih Pak. Di sekolah Bapak ini apakah sudah menerapkan pendekatan UBD Pak? Belum. Oke, belum ya Pak. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Bapak, saya izin melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Yang pertanyaannya, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum yang ada? Untuk tantangan yang dihadapi ya, yaitu antara lain perlu waktu untuk menyusun dan menyelesaikan modul ajar. Selain itu juga tidak semua siswa mampu beradaptasi dengan pembelajaran berbasis proyek ya. Terus selanjutnya itu terbatasnya media pembelajaran digital yang ada di sekolah. Selanjutnya itu kebutuhan pelatihan lanjutan untuk guru secara teknik dan pedagogis. Baik, Bapak kan sebelumnya mengatakan bahwa sekolah ini sering mengadakan pelatihan
pendampingan bagi guru yang terkait dengan kurikulum dan harus meninggalkan kelas. Apakah di kelas ini saat Bapak pelatihan ini ada yang guru pengganti atau tidak? Ya, jadi setiap kan di kelas 4 sendiri itu ada 2 rombel. Ya, jadi ketika satu berhalangan karena ada kegiatan, maka akan digantikan dengan yang satunya atau kelasnya disatukan menjadi satu, seperti itu. Jadi tetap ada yang menginval untuk guru yang berhalangan hadir. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah mengevaluasi keberhasilan pada kurikulum Merdeka ini? Evaluasi yang dilakukan itu secara berkala, ya. Yang pertama itu diadakannya supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah ataupun oleh pengawas. Selanjutnya itu refleksi dan evaluasi tim guru setiap akhir tahun, ya. Dan setiap bulannya juga ada. Selanjutnya analisis hasil belajar siswa, penilaian proyek P5 dan umpan balik dari siswa serta orang tua. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Satria. Kepada Satria dipersilakan. Baik, Bapak, karena teman saya jaringannya sedang kurang baik, saya izin melanjutkan kembali. Baik, Pertanyaan silakan. selanjutnya, bagaimana sekolah itu sudah menurut Bapak, apa yang perlu ditingkatkan lagi dari proses pengembangan kurikulum yang ada di sekolah? Menurut saya itu hal yang perlu ditingkatkan antara lain yaitu fasilitas dan akses digital yang mendukung pemanfaatan pembelajaran, waktu khusus untuk kolaborasi penyusunan modul ajar karena biasanya itu diadakan setiap liburan, jadi terkadang ada yang berhalangan hadir. Terus selanjutnya dukungan pelatihan praktik yang kontekstual bukan hanya teoritis. Selanjutnya juga penguatan literasi digital untuk guru dan siswa. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak memiliki saran agar kurikulum ini lebih efektif dalam mendukung pembelajaran kepada peserta didik? Baik, untuk sarannya yaitu yang pertama itu pemerintah harus terus memperluas akses pelatihan dan pendampingan berbasis praktik. Selanjutnya sekolah juga memberikan waktu reflektif antar guru untuk menyempurnakan perangkat ajar dan juga penilaian formatif dikembangkan lebih luas lagi untuk memantau proses belajar bukan hanya hasil akhir dan juga kegiatan proyek seperti P5 disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih bermakna bagi siswa. Berkaitan tentang tadi yang apa UBS ya. Iya, Pak, tentang UBD. UBD iya.
Itu sebenarnya untuk praktiknya sudah kita kerjakan ya, karena kita juga kan melihat dari tes sebelumnya, tes diagnostik itu. Jadi untuk teknisnya sudah, namun untuk pelaksanaannya dalam artian untuk penjabarannya baru akan kita laksanakan. Ya, understanding by design tadi ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, baik, terima kasih Bapak sudah menjawab semua pertanyaan dan eh, mungkin kita mau screenshot dulu Pak, Ya, silakan. ya, untuk bukti. Sekali lagi, gaya bebas mungkin gimana gayanya? Salam literasi aja. Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancara. Tentunya mohon maaf dari kami bila ada salah kata. Terima Cukup kasih sekian. kembali. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, terima kasih kembali. Izin live ya. Udah woi. Satria, Sumpah nggak denger Nggak ada apa-apa. suaranya Satria. apa Satria? Aku banget cuman masuk frame doang. Gue nggak denger Samsak bapaknya ngomong apa. Gue denger. Nggak ada, Cuman tuh nggak Nggak ada Satria. suaranya, nggak ada. dia guru siapa? Bapaknya nanya gini, Pak, kok yang UBD itu nggak di list, dia bertanya. Wah, jangan Pertanyaan dadakan. lihat mana ya? Terus dia langsung cari anjay. Dia nanya, tadi yang UBD itu kok nggak dikasih tahu? Panik Lagi ngetik langsung. lagi. UBD di pertanyaannya cuma satu kan, yang si Salsa. Iya, Iya, cuma Menerapkan kan dia. cuma nanya ada UBD apa enggak. Dia jawab enggak. Oke, oke. Satu guru lagi nggak bisa dia. Kapan? Mertuanya sakit. Yang cewek apa yang cowok? Yang cewek kan 3 guru kan.
Guru Aziza satu. Ini nama sekolahnya beda-beda anjay. Ih, gak apa-apa. Tapi gimana ya, itu ada di apa sih, di nama Zoom-nya dia, SD-nya. Kan kita harus upload ke YouTube. Seharusnya kita edit video Dipotong aja aja. sih. Nanti Enggak, namanya itu diedit. Mm-mm. iya, iya. Namanya di blur. Senin kita itu kita kan Senin ituan semua kan. Project semua kan. Iya. Aziza project kan. Mm-mm. Nanti kita ituin hapus nama. Bawa laptop biar bisa ngedit langsung disatuin. Itu tuh bingung aja. Semua nama aja kali dihapus ya, enggak. Iya. Nama-nama kita Iya. juga gitu. Jadi enggak terlalu curiga bapaknya. Bapaknya telepon. Diam. Bisuin ya, bisuin. Halo, halo. Nggak apa-apa. Itu yang ditanya UBD-nya ada apa enggak doang. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Udah 2 sekolah sih nggak ada UBD-nya. Teman-teman aku juga nggak pada ada UBD-nya. Soalnya kan baru. Iya, UBD itu sebenarnya sih untuk untuk apa tuh namanya, teknisnya udah dilaksanakan. Cuman kan karena emang baru ya, juga tadi pas tanya UBD apa UBD ini. Mau minta penjelasan dari dia juga takutnya ntar di madang ada. Iya. Iya, Ntar teman aku di-cut aja yang itu, dipotong kan, Oh, diedit ya. diedit deh. Ya udah, Disatuin ntar yang semua. jelek-jelek mah dipotong-potong aja. Iya, Udah gitu, nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Ya udah, Makasih ya, A. yuk sama-sama. Ayo lo. Kaget dia, kaget. Kaget coy. Orang tiba-tiba apa Salsa nanya ada UBD-nya. Oh, ada nih dia bilang gini nih. Ini dilakukan sih kan UBD itu kan tes diagnosis awal kan. Dia udah ada di capaian pembelajaran sebelumnya, tapi belum terlalu diituin, dikembangin. Makanya di kelas dia nggak ada. Dia nggak tahu. Tapi Capsek ada. Capsek ada. Cuman Ada. nanti gue Oh, tanya. ini si Satria nawarin PAUD. Hari Senin kalau misalnya kita wawancara bareng-bareng kan kayak tadi kan nggak bisa tuh si Satrianya. Bisa nggak sih? Boleh, boleh. Apa gue minta hari Senin aja ya? Sore. Iya, boleh. Takutnya dia nggak bisa lagi, Satria. Iya. Iya, takutnya kayak tadi kan. Soalnya yang biasa Itu nyimpulin di itu masalahnya di mana sih? Kok di gua nggak ada suara Samsek ya? Ya, aku sama nggak di ada gua suaranya. Di gue Satria juga kan. nggak ada. Oh, Satria nggak ada. Bukan, bapaknya. Bapaknya Ih, ada. ada Gua tahu. nanya. Gede Ya malah Allah, suara. gue ini kapan gue nanya, gue ngeliatin mulutnya kalau dia udah berhenti baru gue nanya. Itu soalnya apa dia pakai handset. Iya, mungkin ya ngaruh. Terus dia pakai laptop, bukan pakai HP. Tadi bilang ke gue pakai HP soalnya. Di laptop dicolokin headset. Di laptop Bisa. dicolok. Dia nggak Oh, ngomong, dia kan ngomongnya ditaruh aja kan. iya, Tapi iya, suaranya iya. kecil. Tapi emang aku ngomongnya kecil anjay suaranya. Kata gue, ini gue kapan nanya ya? Gue perhatiin mulutnya, kalau mulutnya udah berhenti berarti gue nanya. Berarti besok bisa nggak nih yang cewek? Nggak bisa kayaknya sih. Nanti itu aja yang Capsek Senin. kita hari Senin, Capsek hari Senin. Nanti gue coba Capsek bisa nggak hari Senin? Senin sore kan pas kita di kampus. Deadline-nya kapan sih nih? Jumat, Oh, masih Jumat lumayan.
Coba deh, bentar gue lihat jadwal dulu. Bentar ya guys, aku lihat jadwal dulu. Pengembangan kurikulum. Jumat. Oke. Videonya kan disatuin ya. Terus minimal 40 menit. Maksimal 40 menit. Bisa nggak itu 40 menit semua video? Oh, Masalahnya ini ngeditnya aja deh. Coba gimana? gitu aja. Udah gila. Salsa laptopnya kuat nggak, Sa? Hah? Buat apa? Kuat, sama-sama kuat. Ntar kan Habis diedit di satu. habis ngedit PPL nge-lag anjir laptopnya. Sama. Semua laptop Ya juga kan? gitu. Kalau enggak siapa lagi yang mau gantian? Kalau nggak gini aja, 2 video di laptop Salsa, 2 video di laptop Nah, nanti yang lain. nyambunginnya gimana, Cok? Emang bisa dikirim-kirim? Ya udah, 2 ini aja, dua dua ini aja, 2 video, boleh nggak ya, mau Bapak? Oke. Gue mau nanya nggak berani sekarang jadinya, gara-gara Farhan anjing. Mau nanya boleh nggak kayak begitu, cuman takutnya kamu nggak dengerin Bapak ya kemarin, takut anjay. Soalnya kan kalau sekali kita wawancara tuh ada sekitar 20 menit kan. Apalagi yang awal tuh berapa puluh menit. Kemarin kok lama banget ya? Kemarin ibunya jawabannya panjang. Ini jawabannya Oh. singkat. Tapi menurut gue bagus dia menghafalnya. Dia Kamu ngapal. hafal? Enggak sih, nggak tahu. Cuman bahasanya bagus banget anjay. Aku kaget Ya, terkejut. dia Soalnya langsung ke intinya gitu jawabnya. Nggak berbelit-belit ya? Iya, kalau yang kemarin tuh sambil curhat dikit gitu. iya, terus abis itu bahasanya anjay formal sekali. Om saya tidak seperti itu ya kalau di rumah. Beda orang. Iya, gue kayak kaget anjay. Begitu. Soalnya biasanya Betawi banget, Betawi. Ya dia tahu lah orang diwawancara. Gue tanya tante gue dulu ya, yang website. Tadi gue ngechat kan, yang ngajar di sekolah tante gue, yang kemarin gue mau wawancarai. Terus habis itu dia bilang nanti dia kabarin lagi ya, soalnya sekarang lagi pulkam, lagi jenguk ibu mertuanya. Kita ke tante gue dulu. Hari Senin nih, Senin. Bisa kan Boleh. gitu, Hah? disatuin kan Zoom-nya. Iya, Senin bisa. Aziza apa aja yang itu project? Ya project semuanya kayak kecuali IBI. Satria apa yang project? Besok project semua nggak sih? Dia nggak bisa ngomong lagi. Aritmatika apa Anda? Oh iya ya, emang ada tugas? Enggak, maksudnya dia iniannya apa? Enggak ngasih tahu apaan. Diem Lu di tanya baik. ibu untuk wawancara bisa hari Senin nggak ya? Aduh. Soalnya takut kan digantinya sekarang kan libur, digantinya itu apa sih namanya? Kayak pelatihan gitu apa apa sih namanya itu kalau gue. Raker. Iya raker, iya diganti raker. Takutnya dia raker. Butuh satu lagi ya, iya. Kalau mau Zoom, gue coba minta tolong ke mamanya Gipek deh. Oh ya udah, mamanya Gipek aja nggak apa-apa. Kalau bisa langsung hari Senin aja, biar langsung 2 sekali. Udah selesai.
Kalau kita Zoom berempat nih, berlima, satu Zoom, rame banget. Yang penting kayaknya kelihatan mukanya dah. Ya udah, ini lagi tanya. Ntar tunggu ya. Kalau hari ini dia nggak bisa, soalnya lagi pada mau olahraga semua, guys. Keluarga. Pagi nggak mau pagi sebenarnya. Pagi Besok apa? Pagi hari apa? Senin, Senin. Senin aku Senin, berangkat pagi. pagi-pagi. Tertelat datangnya. Kenapa? Senin aku Jadi berangkat pagi kan. sih, sebenarnya sih Ical bimbingan. Aib, kita nggak bimbingan aja. Apa? Kita nggak pernah Udah bimbingan. selesai kita. Bimbingan kita dari semester berapa itu Siapa yang kosong aja. bimbingan? Si Bu Septi. Oh, Pak Inian. Bimbingan akademik. Iya, untuk ujian kan sebelum ujian ada bimbingan. Aku Kita aja mana enggak. pernah yang pas. Bapaknya udah positive thinking sama kita. Kita mah pinter banget. Ya udah, coba tanya mamanya Gipek bisanya hari apa Satria. Kalau misalnya bisa besok, besok apa besok pagi. Kalau bisa hari ini siapa yang pergi nanti malam? Malam mingguan. Ada, aku ada. Kamu Enggak. pergi. Ih, pergi mulu. Ih. Salsa lu nggak boleh Siapa yang pergi? pacaran. Nggak ada. Gue nggak pergi. Siapa yang pergi? Lu ya. Ayo, Enggak, gue nggak ayo. pergi. Ih, gimana? Kagak. Tuh, kalau Besok misalnya perginya nanti besok. malam bisa saat gak apa-apa nanti malam aja. Jadi yang kepala sekolah tinggal yang hari Senin habis Zoom Tinggal kepala 2 sekolah. berarti ya? Habis Oh, Zoom besok kepala malam. sekolah. Besok Boleh, malam. besok malam. Malam boleh. Ayo lu keluar nggak yuk? Keluar apaan? Besok kan lu keluarnya jam 1 malam. Oh iya, keluar. besok malam gue gak tahu pulang jam berapa. Nggak jelas. Tinggal aja, Gua- tinggal ayo. Ya udah gue bisa. Nanti kalau nggak Satria jaringannya siswanya siapa? Antara abis maghrib atau abis isya? Abis isya aja nggak sih? Kalau abis maghrib takut Ya, sama azan maghrib. Di Azan gua isya. ada anak murid kelas 4. Di Ya videoin udah biasa tanya. kan? Iya, mukanya aja, muka anaknya aja. Mukanya anaknya aja. Ntar malam gue iniin. Foto Rapi doang. nggak dia? Rapi Foto nggak siswa. apa gimana? Terserah 1, 2. sih. Ada banyak. Terserah. Ya udah, gini aja nanti gue kabarin lagi. Oke. Anak murid Recordnya gue belum ada banyak. selesai. Ya. sip. Recordnya selesain dulu Salsa. Kasih salsa, Allahu Akbar.